satu. Jika kita sebagai majikan menunaikan sholat, tapi memberi kesempatan kepada karyawannya itu setengah hati, Bu ya. Jadi disebut setengah hati seperti ini. Contoh cuman basa-basi itu, Bu ya. Sholat dulu, padahal sih ya gitu. Jadi ya tetap kerja juga gitu. Jadi ngasih jam istirahatnya itu kadang istilahnya berbenturan dengan kebutuhan kerjaan yang harus segera dilaksanakan, Bu ya. Sekian mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya Anda seorang bos, seorang atasan, harus Anda memberikan kepada mereka waktu khusus untuk melakukan sholat. Dan semua harus jujur dong. Semua harus jujur, beri mereka waktu untuk sholat. Di sisi lain, sebagai seorang karyawan yang jujur, jangan menyalahgunakan kesempatan. Sholat bisa diselesaikan dalam 10 menit, tapi dia menggunakannya sampai setengah jam. Ini kan orang nggak bisa dipercaya. Jika semuanya serius ya, ambil air wudhu 5 menit. Lama banget air wudhu 5 menit. Anggap saja jalannya adalah 3 menit ke tempat wudhu, kalau kantornya kantor dekat. Sebisa mungkin memang sholat berjamaah di masjid. Kalau tidak, ya yang penting jangan sampai tidak sholat. Jadi dari dua sisi. Dari pihak dari bos itu harus memberi waktu. Nah, sehingga kemudian yang diberi waktu pun juga harus dia disiplin dong, bukan memanfaatkan kesempatan semacam itu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah, jika ternyata sama sekali tidak diberi waktu, maka kita boleh menjebol waktu tersebut, karena kita urusan dengan Allah. Kita harus jebol, kita bisa mengambil waktu. Sampai suatu ketika ada, ini kenyataan salah satu sahabat waktu itu, beliau bekerja di negeri non-muslim, di sebuah studio begitu. Jadi kalau dia izin sholat tidak diizinkan, kalau izin merokok diizinkan, kalau izin merokok diizinkan. Nah, bagaimana kalau izin rokok atau ke toilet diizinkan, tapi kalau izin sholat ya, makanya ya jangan izin untuk sholat. Karena kalau izin sholat tidak diizinkan. Kenapa? Ini hak Allah harus dipenuhi. Sebisa mungkin, bahkan tidak izin pun boleh. Karena apa, urusan dengan Allah harus sholat dong. Jangan sampai kehilangan waktu sholat. Yang nggak boleh adalah sudah ada waktu sholatnya, Anda melakukan sholat di waktu yang seharusnya Anda bekerja. Itu khianat. Sudah diberi kesempatan jam sholatnya dari jam begini. Anda nggak di waktu jam kerja Anda melakukan sholat. Sholatnya lama lagi. Ini model orang khianat, model baru. Kita semua diajari jujur. Al-muslimun ala syurutihim. Kalau syarat Anda mendapatkan gaji harus kerja di jam yang ditentukan ya. Ya. Jangan sampai Anda melanggar. Termasuk mohon maaf sampai keluar. Karena sholat jamaah didirikan di sana. Anda nggak boleh semacam itu. Anda membuat grup jamaah sendiri yang sekiranya tidak bertentangan dengan undang-undang peraturan yang ada di kantor. Seperti itu. Jadi nggak boleh seenaknya sendiri. Mau tapi dia melanggar. Kecuali di saat tidak memberikan waktu untuk sholat, maka Anda boleh menjebol untuk sholat, tapi hanya sekedarnya untuk sholat saja. Nah ini. Karena ini harus dipahami. Jangan sampai kita itu khianat juga di sisi ini. Para bos beri waktu. Kemudian, kita juga tidak boleh suudzon jika ternyata sang bos memberikan sholat. Ya dianggap beneran saja. Kenapa kita harus prasangka buruk hanya basa-basi? Harus kerja, ya kerja. Ya sudah, suruh sholat, kita sholat. Memang waktunya sholat kok. Nah, jadi yang boleh jebol tadi, mohon maaf supaya tidak disalahgunakan. Yang menjadi jebol tadi adalah jika tidak diberi waktu sama sekali. Tapi kalau masih ada waktu untuk sholat, nggak boleh dong jebol. Ya sholatlah di waktu yang sudah ditentukan. Jangan sok banget gara-gara ingin mengejar pahala ini. Saya sholat. Ya nggak boleh dong. Ini adalah congkak dalam beragama, juga tidak dibenarkan dalam Islam. Akhirnya seenaknya sendiri, alasannya di awal, alasannya ibadah, alasannya Ramadan harus begini. Kalau Anda di bulan Ramadan seharusnya bekerja, Anda bekerja, baca Al-Quran jadi maksiat. Kalau masih bekerja ngurusi orang, ibadah Anda di situ. Jadi kita harus jujur dengan Allah. Kita jujur. Baik. Jadi kalau ternyata nanti, dan juga jangan suudzon kalau sudah bos mengatakan sholat, sholat. Nggak usah pernah itu basa-basi. Kita kok tambah jelek hati. Kemudian setelah itu, siapapun yang bekerja di sebuah tempat,
Kok ternyata bagi Anda sholat adalah susah, maka hendaknya harus berpikir Anda untuk meninggalkan tempat tersebut karena tempat itu tidak berkah. Sebab pasti banyak orang yang meninggalkan sholat. Dan orang yang meninggalkan sholat akan mengundang kehancuran di tempat tersebut. Maka hendaknya Anda berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut untuk cari tempat yang sekiranya Anda bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Kemudian juga ada hal yang perlu diketahui. Melakukan sholat adalah sangat mudah. Yang tidak bisa sholat adalah yang salah gurunya. Anda sholat di sebuah pabrik, Anda bisa saja hanya menggelar sajadah. Kalau tidak pakai sajadah plastik, kalau tidak di lantai saja, sah kok. Jangan bikin pusing lah. Ibadah dengan Allah kok bikin susah. Ya karena kebodohan. Ya, di mana saja Anda sholat, itu sah. Yang penting itu tempat halal, boleh Anda di tempat tersebut. Bukan menggosok tanahnya orang. Tanah perusahaan boleh dijadikan Anda duduk, boleh bekerja, dan boleh sholat, maka Anda sholat di tempat tersebut. Ini saja insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.